Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaumul khamis tarikh 8 min Yuli sanuwasil dirasatana fil hadis. Takallamna sabiqan an ta'rif al-hudud fi zina wa uqubatu az-zani muhsan wa ghair muhsan. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pengertian dari definisi hukuman zina. Dan hukuman zina berlaku bagi orang yang setelah menikah ataupun yang belum menikah. Awal-an yakni nantakil fi mabhasin akhar yakni ma jaa fi jam'i bainal jildi wal rajam, yaitu pembahasan berkaitan dengan menggabungkan antara hukuman cambuk dan rajam. Nadhul fil hadis. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam khudu anni, yaitu dari Rasulullah sallam bersabda, khudu anni, ambillah hukum dariku. Khudu anni, ambillah hukum dariku. Faqad ja'alallahu lahunna sabila, dan sungguh Allah telah menetapkan jalan bagi mereka. Al-bikru bil bikri jaldu mi'ata wa nafyu sanah, yaitu laki-laki atau perempuan yang belum menikah ketika berzina hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Wasayyib bisayyibi jaldu mi'ati warajm. Adapun janda dan duda jikalau berzina hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Taib. Nadhul fi mabhas atau al-wajh al-thalith. Al-zahir fin siyaqil hadal hadis anal ayah suratul nisa ja'a li bayani uqubatu fi awalil islam wa hiya al-habs. Dari konteks hadis ini telah dijelaskan bahwa permulaan turunnya surat An-Nisa yang menjelaskan tentang hukuman di awal Islam yaitu adalah al-habs, di penjara. Maksudnya bagaimana? Orang dulu berzina hukumannya di penjara. Wa in qaulu ta'ala an yaj'alallahu lahunna sabila. Yash'uru bi anna hadzal hukmu nazala li waqtil muhaddad. Ya, ini dirasakan bahwa hukum ini turun dengan waktu yang terbatas. Ini di penjara hanya waktu yang terbatas. Wa anna Allah ta'ala sayubaddilu lahu bi hukmil akhar. Dan Allah pun merubahnya dengan hukum yang lain. Summa ja'a taghyiruhu bima dalla ala hadis Ubadah min subul had. Kemudian dirubah dengan penjelasan yang dipaparkan dalam sebuah hadis riwayat Ubadah bin Samit, yaitu dirajam ataupun dicambuk. Al-wajhu ar-rabi. Fil hadis dalilun ala haddu zina al-bikr min dzakarin aw untha an yujlada mi'ata wa yaghribu 'am. Hadis ini menjelaskan bahwa hukuman laki-laki atau perempuan yang masih perjaka, belum pernah menikah, itu dicambuk selama 100 kali dan diasingkan selama setahun.
Amma al-jildu fahuwa mujma' alaihi kama taqaddam. Adapun dicambuk ini adalah udah ada kesepakatan, sudah para ulama bersepakat dicambuk 100 kali. Amma tagrib fal qawlu fi haqqil hur adzakar wa huwa qaulul jumhur. Adapun kalau yang diasingkan itu hanya untuk laki-laki saja, laki-laki merdeka. Itu pendapatnya jumhur. Ini jumhur ulama mengatakan laki-laki merdeka diasingkan setahun. Kama hadis li Ubadah hada. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a jildu ma'a tagrib wa atafa ahaduhuma 'ala al-akhar. Karena Rasulullah SAW itu menggabungkan cambuk dengan diasingkan, yang menggabungkan salah satu dengan yang lain. Wal jildu uqubatun haddiyah bittifaq. Adapun cambuk hukuman yang disepakati. Fa yakunu tagrib uqubatun haddiyah. Begitu juga diasingkan adalah hukuman had juga. Li'anal ataf yaqtadi tasyrik. Karena penggabungan itu menunjukkan adanya sebuah kesatuan, yaitu dicambuk juga, diasingkan juga. Kama istadallu bihadisu asif al-mutaqaddam. Ini sebagaimana hadis yang terdahulu. Ini pendapat jumhur. Ini yang diasingkan hanya laki-laki saja. Wal qawlu al-qaul tsani. Adapun pendapat yang kedua mengatakan annal bikra la yaghribu illa an yarahu imam. Bahwasannya perempuan yang masih belum menikah itu diasingkan juga. Ini jikalau imam memandang perlu. Wa hadza madhab Abu Hanifah wa riwayah indah Nafilah. Wastadallu biqauli ta'ala az-zaniyatu waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma min hadza jaldah. Wal ayam la tadgut tadhkib. Adapun ayat ini tidak menjelaskan diasingkan. Faman aujabahu faqad zada ala kitabillah. Dan barang siapa yang mewajibkan, maka ini adalah menambah terhadap kitab Allah. Wa ziyada ala kitabillah nashun. Adapun penambahan terhadap kitab Allah termasuk apa? Menasah. Ini menghapus. Wa la yajuzu nasul Qur'an bi khabaril wahid ka hadzal hadis. Dan tidak diperbolehkan menghapus Al-Qur'an dengan berdasarkan hadis ahad. Fayatab qadilala al-ayah wa yurdu ma'adaha. Maka ditetapkan bahwa penambahan dalam Al-Quran tidak dibenarkan. Idan hunaka qaulain ayyuhuma al-arjah fas-shawab qaul awal. Ada pendapat yang pertama, pendapat jumhur, yaitu yang diasingkan hanya laki saja. Ini pendapat yang kuat. Liquwati adillatuhu wa wuduhu ma'khuduhu. Karena kuat pendalilannya dan jelas pemaparannya. Wa mimma qalahu anal fiyah ghairul muslim. Fa inna ziyada ala. Ini pendapat yang diutarakan Hanafiyah tidak layak. Karena ziyada al-nas la taqul nasiha. Di anna nasal ibtalu warwal hukum. Karena nasah itu adalah membatalkan dan mengangkat hukum. Wa nahnu la naqul ibtalil jild bal naqulu bi ijabahu wa ziyadat takrib alaiha bidilalati sunnah. Akan tetapi adanya penambahan diasingkan itu berdasarkan dalil sunnah. Taib. Nadhul al-wajhu al-khamis. Istadalla bihadzal hadis faqaha as-Safi'i wal Hanabilah ala wujub at-tagrib al-mar'ah kar-rajul. Liqaulihi al-bikru bil bikr. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa perempuan itu juga diasingkan. Perempuan yang berzina belum pernah nikah itu diasingkan. Seperti laki-laki. Laki-laki diasingkan, perempuan pun juga diasingkan. Karena berdasarkan hadis al-bikru bil bikr. Wa qalat Malikiyah wal Auza'i innal mar'ah la taghrib. Sesungguhnya perempuan tidak diasingkan. Ini pendapat Al-Malikiyah.
lil hadisi as-sahihat wal warida fin nahyi al mar'ah anis safar illa ma mahram al zauj. Karena berdasarkan hadis bahwasanya perempuan itu tidak boleh bepergian kecuali ada mahram. Mahramnya itu mungkin bisa saudara ataupun suami. Ya, bagaimana mungkin perempuan diasingkan tanpa adanya mahram? Wahada qaulun qawi. Ini ada perkataan yang kuat, ya ini. Di anna tagribuha biduni mahram ta'ridu laha lil fitnah wa taji'u laha. Karena perempuan diasingkan tanpa mahram itu akan menimbulkan fitnah dan menyia-nyiakan perempuan. Bayangkan, perempuan misalkan diasingkan di pulau yang terpencil tanpa adanya teman yang menemani, itu adalah akan menimbulkan fitnah dan juga termasuk menyia-nyiakan perempuan. Wa tagribu ma'an mahramiha yaqdi ila tagrib malladan balaho. Adapun kalau diasingkan itu ditemani dengan mahram. Nah, ini termasuk apa? Mengasingkan orang yang tidak mempunyai dosa. Fa in kallafat daf'atul ujrah lahu faqad kalafat bi syai'in zaid ala uqubatuhu al mansus bisar. Kalaupun orang yang mau menemani itu dikasih kompensasi, dikasih uang. Nih, saya kasih uang selama setahun supaya kamu menemani perempuan yang diasingkan. Itu tidak mengapa. Karena tidak termasuk menyia-nyiakan. Lakin idza wajadal mahram yakni mutabar bisafar maha ila mahal takrib fa innahu takrib amalan bi adillati takrib. Adapun kalau ada orang yang menemani dengan sukarela. Sudah, perempuan ini saudara saya misalkan, saya temani. Saya sukarela tanpa ada kompensasi. Maka ini hukumnya hukum diasingkan, ya. Gitu. Taib. Nantakil ila al-wajh as-sadis. Lam yarid fil hadis dzikru al-masafa at-takrib. Tidak dijelaskan, ya. Tidak dijelaskan dalam hadis ini berapa jarak diasingkan tersebut. Jaraknya tidak dijelaskan. In aqallaha masafa qasr. Ya, ini waktunya paling pendek yaitu qasr, ini terbatas. Litahsul al-gharabah, supaya mendapati dia disangka orang asing, disangka orang asing. Wali anna ma duna masafar qasr ini fi hukum hadar. Kalaupun jaraknya yaitu qasar, ini jarak mengqasar salat itu maka dihukumi sebagai orang yang masih dalam bermukim. Walladzi yadhharu jawaz tagrib ila ma duna masafati qasr. Yang pendapat yang paling dibenarkan yaitu diperbolehkan diasingkan yaitu kecuali di bawah jarak qasar. Kama ba'du al-ilmi. Al-wajhu as-sabi. Al-hadis dalilun anna hadda zina muhsan ar-rajm ma'al jald. Hadis ini menjelaskan bahwa hukuman orang yang zina muhsan, pelaku yang sudah menikah, itu dirajam sampai mati dan juga dicambuk. Amma rajm fahuwa mujma' alaihi mimman ya'tadu bi ijmahi. Adapun hukuman rajam itu disepakati, para ulama sepakat. Wa innamal khilaf fil jildi qabla rajm. Adapun yang jadi perbedaan itu adalah apakah harus dicambuk sebelum dirajam. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ulama terbagi menjadi dua pendapat ini. Yang pendapat yang pertama adalah annahu la yujlad bal yarjum faqat. Bahwasanya enggak usah dicambuk, cukup dirajam saja.
Ini pendapat a'immah ats-tsalatsa. Wa riwayat Ahmad. Ini pendapat Imam Ahmad. Wastadallu bi hadisi al-rajam ma'is wa lam ini berdasarkan hadis Ma'is, yaitu yang Ma'is mengaku berzina tetapi dirajam, tidak dicambuk. Wa kadzalika rajama al-Ghamidiyah. Begitu juga di rajam perempuan Ghamidiyah. Wal Yahudiin wa lam yujlad wahidun minhuma, dan dua orang Yahudi yang tidak dicambuk di antara salah satunya. Nah, itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annal muhsan yujlad qabla an yurjam. Pendapat yang kedua adalah laki-laki atau perempuan yang setelah menikah berzina dicambuk terlebih dahulu sebelum dirajam. Wa hadha riwayat an Ahmad wa ala qaul ba'd sahabah wa istidalla bi hadis Ubadah haitsu sara Nabi sallam bi jam'i baina zina zani muhsan tasrihan thabitan thubutan la mut'ana fihi. Ya, ini pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW yaitu mengatakan bahwa menggabungkan dua hukuman. Hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW menggabungkan antara jelid dan rajam. Nah, ini. Makanya taib. Nahnu indana qaulan. Ayyuhuma arjah, yani qaul awal arjah li quwwati adillah lianna dhahira anna qissata Ma'is wa ma ma'aha mutaakhiran al hadisil Ubadah. Karena mengatakan bahwa hadis Ma'is yaitu adalah yang paling akhir turunnya, bahasa wurudnya. Makanya dijadikan sandaran. Baik. Ilahuna al-hunaka asya au kalimah yahtaju ila tasrih. Tayyib. Adunnu nahtawi biadana qadar. Insyaallah nuwasil fima ba'd. Nahtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.